Pemerintah Kota Banda Aceh tengah menjadi sorotan. Anggaran sebesar 679 juta disiapkan khusus untuk pembuatan dan publikasi konten media sosial, khususnya di Instagram dan TikTok pada tahun 2025. Anggaran ini tercatat dalam laman resmi pemerintah terdiri dari 3 paket kontrak berbeda. Namun, di tengah efisiensi anggaran, apakah bijak uang pajak rakyat digunakan untuk pencitraan di medsos? Juru bicara pemerintah Kota Banda Aceh, Tommy Mokhtar, membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan dana tersebut bukan untuk buzzer, melainkan untuk berkolaborasi dengan influencer dalam menyampaikan informasi ke publik. Lalu, apa sih yang membedakan antara influencer dan buzzer? Jika influencer bertanggung jawab pada kontennya, maka buzzer bisa menjadi alat kekuasaan untuk membungkam kritik atau memanipulasi persepsi publik. Praktik buzzer sering disertai dengan taktik doxing, yakni penyebaran data pribadi seseorang secara online tanpa izin. Doxing bisa mengintimidasi aktivis, jurnalis, atau masyarakat biasa yang mengkritik pemerintah. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak privasi dan kebebasan berekspresi. Kita juga hidup di era post-truth, di mana emosi lebih mempengaruhi opini publik daripada fakta. Buzzer memanfaatkan ini dengan menyebarkan narasi sesat dan membentuk kebenaran versi mereka. Jadi gimana nih, apakah kalian setuju uang pajak kita digunakan untuk membentuk citra di media sosial?